Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat, bangun tidur, mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi. Diantaranya, satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum. Setiap mau tidur satu. Ketepatan obat, bahkan ketepatan obat. Depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Raja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kita masih bisa bertemu kembali dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi lelah, letih, lesu dengan jus anggur, stroberi, dan yogurt. Bahan-bahannya diantaranya anggur 15 butir, kemudian stroberi 8 buah, kemudian yogurt 200 ml, madu secukupnya. Nah, berkaitan dengan lelah, letih, lesu ini Sensei, ini apa yang harus diwaspadai apalagi di musim panas yang kata orang panas basah gitu ya, karena masih ada hujan juga. Nah, silakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Para peminat Roja di mana Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya dan pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menampakkan sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka sebenarnya musim ini tuh masuk kategori musim panas akhir. Setelah masa panas akhir, berarti masuk musim gugur secara musim. Tapi terkadang karena beberapa hal yang namanya juga musim, nggak mesti mulus. Jadi terkadang di musim yang panas ini ada hujan. Betul. Maka disebut sebagai musim panas yang lembab, yang seharusnya musim panas lembab itu masuknya musim semi, harusnya seperti ini. Biasanya, bukan harusnya, biasanya seperti itu. Kondisi kelesuan di musim panas karena seseorang biasanya kekurangan rutubah atau kekurangan nutrisi makanan karena panasnya. Lah sekarang lebih-lebih karena kondisi hujan, enggan untuk mengkonsumsi yang dingin, sejuk, seperti buah, sayur, air, maka otomatis kekurangan padahal cuaca panas. Betul. Ya kan? Jadi bahkan biasanya mungkin yang penyuka AC yang biasanya 28 aja bisa 21 karena biasa jadi panas gitu ya.
tapi malamnya dingin karena hujan gitu. Dan kalau tidak hujan panasnya luar biasa. Di dalam literatur kesehatan klasik ada di pasal 17 ada beberapa hal yang dibahas tentang gejala-gejala kelesuan. Di mana kondisi lesu itu dimulai dari paru-paru. Karena paru-paru itu tuannya energi vital. Maka ketika seseorang kekurangan energi vital, lemah letih lesu, maka berarti dia akan mengidap lemah letih lesu. Entah itu dalam pembahasan hipotensi, kekurangan darah, dalam pembahasan medisnya, atau anemia kekurangan atau kekurangan darah, darah rendah, hipotensi, atau anemia kekurangan darah. Masuk hal itu ya, nyambung seperti pembahasannya kemarin. Cuman di sini kalau temanya itu keluhan, saya tidak membawa buku acuan sediaan herbal yang ditulis yang berasal dari kementerian atau yang disajikan oleh orang-orang farmasi yang diterbitkan oleh kementerian. Gitu kan. Karena keluhan berarti saya murni pembahasan dari sisi klasik. Kayak kemarin kan saya juga nggak, karena judulnya kekurangan darah, maka nggak, kecuali kalau judulnya anemia kan berarti bawa biar untuk penguatan itu ya. Jadi kadang-kadang judul dibegitukan sesuai dengan yang sudah disepakati tentunya, yang sudah di-ACC oleh kementerian. Di pasal 17 buku tentang gejala kelesuan, bab atau buku tentang gejala kelesuan, di mana kondisi lesu dimulai dari paru-paru. Itu sebabnya ketika seseorang lemah letih lesu itu diperbolehkan untuk makan, ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim untuk mencegah terjadinya lemah letih lesu, seseorang yang berpuasa kemudian mengadakan safar, perjalanan, itu pun diperbolehkan untuk makan dan minum. Artinya energi vital yang menghilangkan lemah letih lesu itu satu berasal dari makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, pendapat Imam Suyuti melengkapi bukan sekedar hanya makanan aja, tapi juga dari udara. Udara juga. Ya kan? Energi vital juga dari udara. Kadang-kadang udara yang pengap seseorang bisa pusing, kemudian bisa nggak sadarkan diri. Itu. Makanya yang pertama adalah udara. Begitu udara udah dapat, ya makan. Kalau nggak makan ya lama-lama pingsan juga. Betul. Di mana organ tubuh yang paling tinggi letaknya serta pusat distribusi energi vital. Seandainya paru-paru itu terserang panas atau cuaca panas, maka dia akan berkembang menjadi kelusuan yang kering, artinya kekurangan rutubah seperti pada saat seperti ini. Bahkan banyak orang yang terjadi pendarahan lah. Dan kalau seandainya yang terserang itu adalah organ hati yang terserang panas, ini lagi bicara cuaca panas, panas akhir. Anginnya dingin karena hujan, tapi cuacanya panas. Ya, hati yang terserang panas maka terjadi kelesuan urat. Ya, kelesuan urat itu berarti nggak seperti kelesuan kering. Yang kelesuan kering itu yang kulitnya bersisik, gitu kan. Mukanya kering, kulitnya kering, kemudian sariawan pecah-pecah, terserang panas. Kalau yang terserang adalah organ hati atau kabid, biasanya kelesuan urat seperti nyeri persendian, terjadi gangguan urat. Kalau yang terserang adalah tihal atau perut kecil yang terserang panas, cuaca panas seperti ini, yang terjadi adalah kelesuan daging dan otot. Kelesuan daging dan otot. Ada gangguan otot ataupun gangguan daging. Kemudian kalau yang terjadi adalah, yang diserang adalah kilyah atau ginjal, yang maka terjadi kelesuan tulang. Dan ini sudah mulai, karena yang ada yang terserang organ paru, batuk pilek, gatal, kulit kering, ada yang urat, nyeri persendian, ya kan, ada yang nyeri otot, ketegangan di otot, ya kan, ada yang nyeri di daging, gitu ya. Ada yang kemudian nyeri di tulang, nyeri gigi, gitu. Kemudian ditanyakan, seorang murid bertanya kepada gurunya, bagaimana sih terjadinya kelesuan tersebut? Kemudian gurunya menjawab, paru-paru adalah organ tubuh yang tertinggi dan juga berfungsi untuk memayungi kolbu atau jantung. Dimana kalau seorang sedih karena tidak tercapainya keinginannya, seorang yang di musim yang panas, seseorang yang sedih karena tidak tercapai keinginannya, maka energi di dalam paru itu tidak akan mengalir lancar. Jadi kesedihan itu akan memperlambat energi vital paru.
Itu jadi bukan berarti apakah kesedihan akan menyebabkan batuk dan sesak. Ntar dulu, belum ke situ dulu. Kesedihan itu akan membuat paru-paru menjadi lemah sehingga energi vital tidak mengalir lancar. Dan setelah itu akan terjadi panas dan cuping paru-paru akan terhenti pertumbuhannya. Oleh karenanya kelima organ ini, yakni jantung, paru, hati, limpa, ginjal itu berkembang menjadi lesu yang melumpuhkannya. Karena panas di dalam paru akan mengering cuping-cupingnya, dan duka yang berlebihan akan mengganggu fungsi jaringan selaput jantung atau perikardium, sehingga energi jantung akan terhambat alirannya. Haroro atau energi di dalam jantung itu terusik. Hal ini akan membuat darah turun dan mengakibatkan bisa jadi kencing darah. Ya. Dan akibatnya kalaupun tidak terjadi pendarahan, maka akan terjadi kekurangan darah atau kelemahan darah. Astenia darah bisa jadi kurang atau bisa jadi lemah. Makanya kadang-kadang pada kelesuan bisa jadi dia darah rendah, hipotensi, bisa jadi anemia, kurang darah, ya kan? Bisa jadi rendah. Makanya, dan ini bisa jadi disebabkan karena musim. Karena ini yang perlu dicatat oleh teman-teman pelajar. Penyebab penyakit musim itu sebenarnya bukan hanya sekedar musim panas, musim dingin, musim kering, musim lembab, atau musim semi, musim panas, musim gugur, atau musim kering, kemudian musim dingin. Jadi bukan hanya sekedar serangan itu, tetapi yang dimaksud dengan serangan musim itu setidaknya ada 4 kondisi serangan penyakit karena musim. Yang pertama, ketika seseorang memakai baju yang basah, nggak sengaja mungkin, dia karena keringetan ya, karena keringetan, cuaca panas kan, keringetan, berarti basah. Kemudian di kondisi ruangan yang tertutup atau dingin, nah ini juga penyakit musim namanya. Ini juga namanya penyakit musim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu terpapar udara. Terpapar itu berarti bukan memaparkan diri. Contoh kehujanan. Bukan hujan-hujanan. Ya kan? Di hujan-hujanan biasanya nggak sakit. Tapi kalau kehujanan biasanya sakit, gitu kan. Jadi makanya terpapar, bukan memaparkan diri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bekerja terlalu lelah, kurang istirahat. Karena secara umum kan mengatakan kalau begadang itu darah bisa berkurang, gitu ya, mendatangkan penyakit. Bekerja terlalu larut malam atau kurang istirahatnya, malam aja nggak apa-apa, tapi kalau kurang istirahatnya, itu juga penyakit musim namanya. Dan yang terakhir penyakit musim yang keempat, ini yang jarang diketahui, jarang diperhatikan adalah makan dan minum. Itu juga masuk kategori pola penyakit karena musim. Tentunya selain karena musim panas, musim semi, musim dingin, musim gugur. Itu juga empat hal itu juga disebabkan karena musim, yang seandainya terjadi akan menimbulkan lemah, letih, lesu, dikarenakan kurangnya energi vital tersebut. Maka yang dilakukan biasanya, solusi yang digunakan secara singkatnya, maka solusi yang digunakan adalah memupuk rutubah yang juga sekaligus memupuk haroro, dan mempertahankan agar ada bahan-bahan yang agar tidak rusak. Darah tidak rusak. Kemudian juga pembentukan haroro, pembentukan rutubah, pembentukan dam atau cairan merah. Kemudian mempertahankan, setelah mempertahankan agar tidak rusak. Yang lama dipertahankan, yang baru juga dipertahankan agar tidak rusak. Kita bikin dulu baru kita jelaskan. Siap. Kita anggur ya, anggurnya ada yang hijau, ada yang hijau dan merah. Hijau tanpa biji apa? Iya, tanpa biji. Berbiji semua? Enggak, yang ini tanpa biji, yang ini ada biji. Oh gitu ya. Kita pakai yang tanpa biji aja dulu ya. Sebenarnya kalau mau merah boleh ya. Silakan. Ini mangkoknya. Mangkok. Kalau mau merah boleh. Ini kita ngambil yang tanpa biji saja. Karena biasanya yang kita manfaatkan itu yang penting manis asam kan. Ada asamnya. Terus tanpa biji jadi gampang. Nggak usah disaring, ya kan? Betul. Ya. Karena ada yang hitam loh ya, tanpa biji hitam ada kan? Ada. Ini pakai agak curang sedikit, yang tanpa biji nih ya.
Yang pakai biji itu nanti berarti untuk yang kedua gitu ya, season kedua ini ya. Di luar layar gitu ya. Yang masuk layar itu biar banyak aja sekalian. Cukup. Ya. Oke. Stroberinya ya. Kalau di rumah membuat tetap sesuai ini ya. Ya. Jangan sesuai yang saya bikin. Saya bikin sesuai enaknya ini, yang biar dimakan itu enak. Jangan ditiru. Karena porsinya kan beda. Di sini berapa orang, di sana berapa orang gitu kan. Betul. Ya. Biar agak segar saya ambil dua lagi. Karena nanti yogurtnya juga ini yang plain kan? Yang plain. Oh iya, ini agak asam juga kan? Asam ya. Iya, asam juga sih. Kita tambah yogurt. Yogurtnya ini berapa sendok? Coba 2 sendok. 2 sendok dulu coba. Oke. Oh, sendoknya segitu ya. 3 ya? 3. Satu lagi. Sip. 3. Anggurnya kurang gitu. Anggurnya kurang. Bentar. Oke, siap. Tambah lagi. Kita tambah air. Ya. Cukup. Dikit lagi. Hop. Ya. Ini bisa dicampur madu, bisa? Ya. Ya, sip. Kita campur madu sedikit. Sesuai selera. Ya. Sip. Ya, kita blender. Mantap. Masya Allah. Warnanya Asam yogurt sama seger asam ya, strawberry. ya. Masya Allah. Ya, baik, kita lanjut Sensei. Ya, berarti tinggal ini ya. Apa? Anggur, kemudian strawberry dan yogurt. Kemudian yogurt, baru terakhir madu. Oh, ya, siap. Oke. Kita menggunakan anggur. Ya. Karena jelas kita udah beberapa kali membahas tentang anggur, bahwasanya dia termasuk memiliki, ada yang mengatakan sifatnya itu netral. Netral ya. Karena dia manis, berarti ada sisi tonik energi vitalnya. Tetapi secara umum materinya itu sejuk, makanya dibilang netral. Ada yang bilang netral, ada yang bilang sejuk. Ya. Kemudian manis agak asam. Manis ya agak kan? asam. Tujuannya adalah manis itu tonik haroro dan tonik rutubah. Asam itu mempertahankan agar rutubah atau nutrisi dan darah itu tidak rusak. Baik dikarenakan angin atau dikarenakan sesuatu hal yang berasal dari dalam yang tadi kita ceritakan tentang kondisi paru-paru. Sehingga rutubah ini mapan dia. Maka dia sebagai tonik anggur ini. Tonik energi vital, kemudian tonik rutubah. Otomatis tonik lemah latilis itu kan kurang energi. Ketika dia tonik energi dan tonik rutubah, berarti dia secara umum memang benar-benar tonik. Maka disebutkan di dalam beberapa naskah klasik, anggur itu merupakan tonik. Ya. Dan toniknya itu bukan cuma tonik rutubah, tapi tonik energi vital. Bukan cuma tonik energi vital, juga tonik rutubah. Ya, makanya kalau boleh dibilang utamanya adalah anggur. Ya. Kemudian baru setelah anggur ada strawberry. Gitu kan? Di sini strawberry itu memiliki sifat dingin, kemudian rasanya manis dan asam. Tetapi lebih dominan asamnya, karena anggur kadang-kadang ada yang dominan manisnya, gitu kan. Dan asamnya strawberry yang lebih kadang-kadang seringnya lebih dominan daripada anggur, itu tujuannya ketika rutubah dan darah yang dibentuk oleh anggur itu asamnya stroberi menjaga agar tidak rusak, sehingga tidak terpapar dari udara karena cuaca, baik karena panas maupun karena cuaca yang lain, kering dan seterusnya. Kemudian juga
manisnya merupakan tonik harorah dan rutubah. Asamnya menjaga, dinginnya menjaga rutubah, asamnya menjaga darah sehingga mengatasi lemah, letih, lesu dan merupakan tonik pula. Dan juga dia melembabkan paru. Di suasana yang panas ini melembabkan. Karena tadi faktor utamanya kan permasalahan energi vital itu lemahnya energi vital paru. Makanya dia termasuk melumasi paru, melembabkan paru dan memberikan tonik rutubah pada paru atau bagi paru dan meningkatkan cairan tubuh serta memperkuat energi vital pertahanan tubuh dan juga memperkuat TH atau perut kecil dan menghilangkan beberapa racun yang menyerang tubuh. Dan biasanya stroberi ini dipanen pada musim panas dan musim gugur. Jadi harusnya stroberi di musim ini tuh adalah yang paling bagus harusnya. Ya. Karena biasanya ketika digunakan untuk bahan obat atau dipetik pada musim panas dan musim gugur. Dan ini juga selain digunakan untuk mengatasi lemah, letih, lesu, juga digunakan untuk mengatasi seseorang yang kekurangan gizi, dan badan lemah, letih, lesu setelah sakit. Jadi bukan cuma karena cuaca, tapi juga karena sakit dan karena usia. Anggur, stroberi, kemudian yogurt. Nah, ada pun yogurt ini merupakan produk olahan susu gitu ya. Rasanya asam betul. Gitu kan. Kok kadang-kadang yogurt ada yang manis ya? Iya. Itu kalau dikasih gula. Iya, kasih pemanis. Gitu ya. Jadi misalkan ada orang yang beli kok yogurt saya manis. Iya, tapi karena dia difermentasi harusnya gulanya itu udah berubah jadi asam. Gitu ya. Jadi yang benar adalah asam. Digunakan untuk memulihkan tubuh yang lemah. Tujuannya nih ya. Kemudian memberi makan energi vital dan darah. Ya kan? Mengatasi lemah, letih, lesu dan memberi makan energi vital dan juga darah dan melumasi yang kering disebabkan karena musim panas atau musim gugur. Dan juga biasanya bagus untuk orang yang kekurangan gizi, tubuh lemah, gizi buruk, anemia atau kekurangan darah, kemudian hipotensi atau darah rendah, bahkan sembeli dan kekurangan. Selesai kan berarti. Kemudian yang terakhir adalah madu. Madu itu kalau di dalam formula selain sebagai pengharmonis, kan mengharmoniskan bahan obat, ya, dia juga mengharmoniskan antara makanan dengan perut. Ya, tentunya manisnya juga dia tonik, gitu kan, tonik energi vital dan tonik rutubah. Ya, ini kalau madu. Ya, selanjutnya berbagai macam. Masih ada waktu nggak? Masih ada waktu. Ini akan membahas beberapa gejala penyakit yang ditimbulkan dikarenakan lemah, letih, lesu, gitu kan? Iya. Nah, masih ada waktu ya? Masih. Ya, oke. Yang pertama, itu bisa seseorang itu lemah, letih, lesu dikarenakan astenia haroroh pada kolbu atau kekurangan panas pada jantung. Yang mana jantung, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah sumber haroroh. Mengutip pendapatnya Bu Hurairah, kata Imam Ibnu Qayyim ya. Seseorang yang kekurangan haroroh pada jantungnya dan pada kolbunya, yang timbul gejala rasa dingin. Selain lemah, letih, lesu, kemudian tubuhnya dingin. Mudah takut dengan detak jantung yang cepat. Duk lebih cepat. Kalau pada wanita biasanya tangan dan kaki dingin. Dan pada orang di atas usia 60 tahun biasanya dadanya nyeri disertai dengan nyeri pada dada, jantung, berdebar dengan perasaan yang tidak aman, merasa terancam, aman. Kemudian berkeringat hebat, baik setelah berkegiatan atau setelah bekerja atau ketika bangun tidur atau ketika malam hari atau habis makan, bergerak kerja, ya itu akan keluar keringat terlebih. Kemudian juga biasanya pada kasus-kasus yang dia sampai lelah sekali, maka bisa jadi pingsan juga. Selain ini yang dikonsumsi, beberapa makanan yang dikonsumsi, ini kan konsumsi pagi ya, pagi siang. Kalau yang dikonsumsi untuk malam harinya bisa menggunakan jahe, kayu manis, kemudian bisa menggunakan gandum yang dimakan, kemudian bayam air, bayam sayur maksudnya yang digunakan untuk lauknya, kemudian ginjal sapi, kemudian
lobster. Lobster. Kemudian ikan sarden. Ikan sarden. Bukan merek ya. Ikan sarden. Emang namanya ikan sarden. Kemudian udang. Ya. Udang juga. Kemudian bunga lawang. Kemudian juga kurma. Kurma banyak ya. Kalau udang ada beberapa rekomendasi di beberapa daerah itu kadang-kadang memiliki ciri khas udang masing-masing. Biasanya pantai utara itu kan udang windu biasanya. Udang windu. Tapi kalau udang tambak ya, biasanya udang tambak, udang windu biasanya kalau pantai utara. Kalau pantai selatan yang paling terkenal setahu saya itu udang Cikaso. Mepek Pamayang itu. Udang Cikaso itu udang jerbung gulung namanya. Nah, itu terkenal sekali, harganya juga mahal sekali. Kalau Pangandaran terkenal dengan selain lobsternya, terkenalnya itu ada udang berut kalau nggak salah. Udang berut. Kalau Cilacap udang dogol. Ya. Cikaso Pampok Mayang itu biasanya udang jerbung gulung toai katanya, kata teman-teman. Ya. Kemudian juga bunga lawang dan kurma. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang yang lemah letih lesu dikarenakan kekurangan panas pada perut kecil dan perut besar, maida dan tihal. Gejala yang muncul selain lemah letih lesu adalah perutnya nyeri. Kalau seperti tadi lemah letih lesu deg-degan. Kalau ini lemah letih lesu perutnya nyeri. Setelah makan bengkak ke perutnya. Kemudian anggota tubuh dingin, diare, pagi hari diare. Kemudian terasa sehabis BAB lelah, habis makan lelah, habis kerja lelah. Lelah pokoknya, judulnya lelah pokoknya. Cegukan yang tidak teratur dengan suara yang rendah. Gitu. Tapi nggak cengklung yang kenceng nggak, dia rendah. Menyukai kehangatan dan suka dipijat. Ya, jadi kalau minum air hangat, dikompres, dipijat, itu dia senang. Ya. Nyeri didorong dengan lelah dan kelaparan. Jadi kalau lapar itu perutnya nyeri, kemudian lemes. Lemes. Itu banyak juga tuh. Karena kelaparan. Nyeri yang meningkat dengan istirahat dan makan. Jadi, tapi ketika makan kemudian istirahat, apa nyengkelok itu apa ya? Nyeri kayak di perutnya itu nyeri, kayak ada yang ganjel gitu ya. Kemudian dadanya berdebar, terkadang kurang selera makan. Kemudian napasnya pendek, perutnya sakit, mual, muntah ketika keluar sehabis makan tadi, nyeri ketika ditekan kemudian muntah, makanannya tidak tercerna. Suaranya kembung di perut, kembung itu biasanya kayak bunyi gendang. Jadi biasanya perutnya ditutup pakai tangan, kemudian yang ditepuk adalah apa? Punggung tangannya. Dung gitu kayak gendang, biasanya begitu. Kemudian raut wajahnya menguning dan pucat. Lemah letih lesu. Selain ini yang dikonsumsi selain jus anggur, stroberi, yogurt dan madu adalah sirip ikan hiu. Sirip ikan hiu kalau yang mau yang murah itu ya sirip kecil-kecilnya itu yang di perut itu yang murah. Nggak gratis kadang-kadang. Kalau yang mahal ya berarti siap kanan kiri sama kiri atas. Jutaan itu ya, jutaan. Jutaan itu satu pasangnya. Mungkin 2 jutaan sekali sekarang kali. Tergantung jenis ikan hiunya. Kalau jenis ikan hiu yang biru, hiu air itu murah. Tapi kalau hiu tikus juga murah. Tapi kalau hiu yang ganas itu ya, lanjaman namanya, itu mahal. Ya nggak apa-apa, yang penting hiu. Kemudian ayam kampung. Kalau nggak ada hiu. Kemudian malamnya bisa sup dengan ditambah cabai adas. Kemudian lada. Sebentar lagi daging kambing. Bentar lagi. Memang musim panas kering itu cocok daging kambing. Ya, karena dia tonik energi vital. Ya, tonik juga haroroh pada seseorang yang kekurangan habis kecapean, kemudian daging kambing. Kacang merah, ikan gurame. Gurame kapan aja ya. Kemudian kayu manis, bawang putih dan daging sapi. Cocok lah ya. Cocok. Ya, kalau nggak dapat daging kambing, daging sapi. Biasanya orang mau tambahkan daging kambing nih. Kalau nggak dapat daging kambing, daging sapi. Kalau nggak dapat daging sapi, daging kambing nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau nggak ayam juga bayaran. Tapi bukan korban ayam ya. Jadi maksudnya sembelihan hanya biasa. Untuk makan-makan ya. Daripada nunggu daging belum tentu dapat, beli ayam dulu makan bareng gitu. Jadi nggak, kalau udah kenyang kan nggak nunggu daging.
betul. Iya, dikasih syukur lah. Ya. Itu yang kedua. Masih ada waktu? Masih sih. Yang ketiga dikarenakan astenia limpa dan ginjal, kelemahan limpa dan ginjal. Lemah letih lesu karena lemah limpa dan ginjal. Ciri-cirinya adalah selain lemah, letih, lesu, kelelahan pada anggota tubuh, lelah pada anggota tubuh. Gini ya, gimana ya? Gini. Jadi orangnya pun kalau duduk ya udah. Memang tangannya juga kayaknya ngangkat aja udah berat itu loh ya, ngangkat tangannya berat. Leher ya gini aja berat itu ya. Sikapnya nggak tegap gitu ya, nggak gerak lah ya, nggak gerak. Tuli, tiba-tiba, kemudian diare, karena musim panas kering, kemudian diare. Biasanya diarenya itu sebelum subuh. Biasanya diare sebelum subuh. Artinya, maksudnya diare belum subuh itu bangun tidur jam 3 kah, jam 4 kah, itu sebelum salat subuh dia buang air besar. Ini namanya diare sebelum subuh. Sulit buang air kecil, kemudian pusing, maksudnya sulit itu kadang-kadang anyang-anyang, kemudian pusing, ya, kemudian pelupa juga, kemudian susah tidur malam harinya, kadang-kadang susah tidur, di apa-apain itu susah malam harinya, pandangan matanya buram, dadanya berdebar, selain tuli, dadanya kadang-kadang disertai dengan telinga nguing gitu. Napasnya pendek, raut wajahnya menguning. Selain ini yang digunakan jusnya paling nggak 2 kali, kuning telur ayam kampung dimakan. Putihnya gimana? Yaudah sekalian aja deh. Ya kan? Tapi maksudnya yang masuk adalah kuning telur ayam kampung. Jamur kancing, kemudian beras itu berarti dimasak jadi nasi. Kemudian daging sapi sebentar lagi. Ya. Kalau sekarang mau beli sapi dulu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kemudian buahnya ada stroberi, ada cherry itu ya. Kemudian sarang burung. Ya, ini bagi yang sering, ya sering serang. Kalau dulu kan, saya dulu sering mengkonsumsi lobster. Terus karena anak pantai kan, anak pantai kan, jadi udang gratis, cumi gratis itu ya. Ya gimana? Sebenarnya judulnya kenapa makan itu? Ya karena gratis itu. Ya. Kalau lagi kondisi nggak pun dulu kita ini. Kalau kondisi melarat banget ya kerang darah. Karena kerang darah cuma nyari sih. Tapi kadang-kadang orang di kampung kami pantai itu kadang-kadang kami itu belagu loh. Jadi kalau orang-orang udah jauh pada nyari kerang, kita gengsi loh. Nyari kerang. Perasaan itu kayaknya tuh, nyari kayak gitu memang dijual gitu ya, buat makan kayaknya nggak wibawa gitu ya. Itu kalau udah paksa banget gak punya duit, ini nanti kita nyari. Itu biasanya anaknya dulu yang nyari. Kayak saya dulu yang nyari, baru orang tua saya ikut nyari, nanti kemudian dimasak. Itu biasanya kalau sudah orang lain udah dapat karung-karungan, itu orang kampung kami baru turun nyari, makan kerang. Gratis nggak? Kayak batu-batu yang biasanya orang pembangunan, jadi banyak. Dulu kita ngambil. Dulu begitu dulu. Ya begitulah pokoknya. Kalau lagi minus, kami kalau lagi nggak punya duit, tahapan ya, makan ikan, nggak punya duit itu makan ikan dulu. Setelah lebih nggak punya duit lagi, makan udang. Udang itu berarti lagi musim rendeng kalau istilahnya, musim penghujan yang nggak melaut. Makanya lauknya udang. Berarti lagi miskin. Yang paling miskin makan kerang darah. Saya masih ingat sekali. Makanya begitu kerang darah di sini keren itu. Apaan sih ini makanan orang miskin? Maksudnya orang miskin di daerah saya gitu ya. Waktu saya miskin di daerah saya. Gitu. Jadi kami menyebut ke dia orang miskin ketika makan itu. Ini di sini ternyata enggak. Nah, sekarang beralih karena saya udah bukan orang kampung, sekarang sarang burung seringnya. Dulu kan sirip ikan hiu gratis, jangan dikira, keren banget sirip ikan hiu. Per mangkok 250.000. Ya kan dia yang beli, saya gratis. Ya kan kayak kerang tadi gratis kan. Kemudian sekarang sarang burung. Daging kelapa. Kemudian daging kelapa masih sering. Kurma jelas lah biasanya kita otomatis ada lah stok ya mesti di. Kemudian tahu tiap hari lah ya. Ubi merah, kemudian gula batu. Ubi merah tuh tonic energy vital. Gula batu, apel, wortel, kentang. Selain ini tentunya selain anggur dan stroberi, buah yang lainnya bisa apel, kemudian wortel sayur ya, kentang sayur ya, kemudian kerang hijau. Kerang hijau saya termasuk orang yang nggak pernah makan kerang hijau. Karena dari kampung saya nggak ada kerang hijau. Sampai di sini pun saya
nggak pernah makan kerang hijau. Bukan anti ya, kerang kok hijau gitu. Maksudnya gitu ya. Karena di kampung saya kerang itu kerang darah sama kerang mutiara. Oh, di sini kerang kok hijau gitu. Jadi bayangannya kayak gimana itu ya. Jadi nggak makan, tapi keluarga saya makan karena kalau keluarga saya tahunya kerang hijau. Jadi, tapi saya nggak tahu jadi kerang kok hijau. Jadi nggak makan, nggak gratis lagi. Karena biasanya kerang gratis, kok ini nggak gratis. Asparagus, telur ayam, jamur putih, udah biasa benih, biji wijen hitam atau putih, ginjal sapi, ntar lagi hati ayam, lobster belum main sering ya, apalagi orang pantai. Kemudian selain stroberi ada raspberry, kemudian kerang darah, kemudian teripang, kemudian udang, kemudian buncis, kacang kenari. Cukup atau masih? Cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk saya tanya, silakan berdantum. Jazakallahu khairan Sensei atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwata Islam wajazakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Muhammad Said di Lampung. Pak Muhammad Said di Lampung ya? Saya 69 tahun. Kenapa Pak? Mau minta bagi ilmunya ini secara. Iya, keluhannya apa Pak? Saya punya keluhan pengapuran ya. Pengapuran. Iya. Iya, tahu pengapuran dari mana Pak? Sudah pernah cek ke? Kaki. Iya. Ya, di kaki ini di betis. Iya. Berarti ini sudah pernah dicek ke dokter atau rumah sakit gitu ya Pak? Iya. Masih mengkonsumsi obat dokter? Rumah sakit. Iya, baik. Masih mengkonsumsi obat dokter Bapak? Masih ya? Iya. Nah. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Cukup, baik. Baik Bapak, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Terima kasih. Ya. Satu lagi ini dokter. Satu aja Pak, untuk memberikan kesempatan yang lain juga. Sama. Ya, baik. Ya. Silakan Sensei. Saya ulangi ya. Jadi dari dulu. Di semenjak PP 103 tahun 2014 kemudian ditetapkan pengobat di negara Indonesia itu tunggal satu ya, ini kedokteran barat. Selebihnya sementara waktu berdasarkan PP 103 tahun 2014 bulan Desember yang ditandatangani oleh Presiden kita waktu itu Bapak Insinyur Joko Widodo itu menetapkan bahwasanya selain dokter itu bukan pengobat. Dan pada saat itu para tradisional yang tadinya mendapatkan predikat pengobat berdasarkan Kemenkes 1076 tahun 2003 di zamannya Pak Menteri Ahmad Suyudi dan presidennya waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Maka sebagai membatalkan, artinya merevisi peraturan pemerintah dari Kemenkes menjadi PP 103 dan ditetapkan bahwasanya pengobat adalah dokter. Selain dokter maka disebut sementara waktu sebagai penyehat karena dalam diskusi itu belum diberikan nama karena masih ada menganjurkan, meminta, ada yang menyodorkan, mengusulkan nama tabib, ada yang mengusulkan nama dukun, ada yang mengusulkan nama acaraki, dan beberapa hal lain ya. Ada juga, soalnya lainnya itu ada yang orang pintar, jadi agak lucu juga ya. Teman-teman ngusulinya itu lucu juga. Orang pintar kan nggak harus pengobat ya, betul kan?
Ya, sekolah ranking 1 juga Pinter. orang pintar gitu ya. Gurunya yang ngoreksi juga orang pintar, jadi agak lebih spesifik katanya. Kalau bukan orang pintar ya berarti tiang pintar. Nah, sama aja. Itu belum final. Jadi nggak disetujui. Baru kemudian tahun 2023 kemarin jamu itu dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda, WPTB, warisan budaya tak benda. Tahun 2023 bulan Desember, tanggal 6 dari sidang 6 sampai 9 di Botswana, dan ditetapkan pada saat itu ya, tahun 2023 jamu sebagai budaya. Saya nggak tahu nih larinya mau dikemanakan, mau dilarikan kemana maksudnya, apa mau dilarikan ke budaya. Jamu merupakan budaya, berarti pengobatnya namanya budayawan. Kalau begitu kan harusnya. Tapi kalau masih menginduk, itu kan kalau menginduk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu mengajukan ke UNESCO. Tapi kalau masih menginduk ke Kementerian Kesehatan, ya berarti masih menggunakan PP 103 tahun 2014, yakni penyehat. Dan hanya menangani orang-orang yang tidak sakit, ya karena selaku penyehat. Dan penyehat sebenarnya akan merevisi banyak hal, termasuk gedung, aturan, buku-buku yang sudah terlebih dahulu diterbitkan dengan judul obat, obat tradisional, obat asli Indonesia, tanaman obat keluarga, ya kan, obat. Karena sebelum PP 10, setelah keluarnya PP 103 tahun 2014 belum ada buku baru yang kemudian muncul sehingga memberikan nama apa gitu. Bahkan kemarin terakhir kalau tidak keliru itu acuan sediaan herbal itu terakhir yang paling anyar. Itu namanya acuan sediaan herbal. Apakah namanya masih herbal atau acuan sediaan jamu? Jadi pengobatnya disebut sebagai penjamu. Habis itu ya? Penjamu. Jadi kan? Karena kalau acaraki itu kalau kita melihat sejarahnya, acaraki kan di zaman Majapahit Singosari itu. Dan acaraki itu masih dipakai di daerah kita. Di kampung-kampung masih dipakai, yakni ngeceraki namanya. Kerjanya namanya ngeceraki. Yang pekerjanya namanya acaraki. Dan ini orang yang menyiapkan makanan itu juga namanya acaraki kalau di kampung saya. Menyiapkan makanan untuk disuguhkan. Jadi kalau ada orang hajatan, kemudian orang yang ada tamu undangan, kemudian menyiapkan makanan, itu namanya acaraki. Pekerjaannya namanya ngeceraki, gitu ya. Makanya itu belum disetujui juga. Tapi kalau di beberapa literatur yang ada, ya banyak sih. Ada nambi. Ya, kemudian kalau tabib tidak mau, ada walian. Ya, ada janggan. Itu banyak mau dipakai yang mana. Walaupun ya, kalau saya lebih setuju kalau mau pakai budaya ya. Nambi itu buat pengobat yang mengurusi mengurusi dewan pemerintahan yang mengurusi. Kalau zaman dulu kan begitu. Kalau walian itu yang paling ahli. Kalau walian itu yang paling ahli. Kalau janggan itu tabib desa. Tabib desa itu namanya janggan. Nah, dari apa yang saya ceritakan tadi Bapak, kalau seseorang itu kemudian sudah masuk ke pengobat, sebenarnya udah cocok, udah pas. Ya, secara peraturan itu sudah pas seseorang yang masuk ke pengobat, sudah berobat gitu ya maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika bahan obat, kita masih ingat kan awal-awal tahun 2000-an rame-ramenya jamu dibredel gara-gara adanya bahan obat kimia. Dan bahan obat kimianya rata-rata menghilang rasa nyeri itu. Kayak allopurinol, phenylbutazone yang biasanya digunakan untuk orang asam urat, untuk orang rematik, untuk orang tadi yang keluhan seperti Bapak tadi. Ya kan, ini biasanya penghilang nyeri. Kemudian dia ketemu dengan temulawak dan katanya menjadi racun. Gugus kurkuminoid, kurkum kayak temulawak dan kunyit saja, ketemu obat-obat penghilang nyeri. Bahkan seperti ketemu sama paracetamol, ketemu sama allopurinol, ketemu sama phenylbutazone, ketemu sama CTM. Itu aja jadi racun. Nah, terus gimana kita mau meresepkan kan? Jadi baiknya karena Bapak itu udah berobat ya, dituntaskan. Ya kan, dituntaskan. Kecuali kalau yang bertanya itu cuma gejala dan keluhan, itu kita masih bisa jawab. Tapi kalau enggak, itu sudah ranah pengobat, sudah ranah pengobat yang resmi, yang diakui oleh negara.
Kesatuan Republik Indonesia, Bapak tinggal lanjutkan saja. Kita cuma bisa mendoakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan jawaban saya ini mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi penanya-penanya berikutnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Said yang berada di Lampung. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saprudin di perjalanan, Ustaz. Pak Saprudin di perjalanan. Ya, silakan Pak. Nah, Since mau nanya, ada 2 pertanyaan, boleh ya? Satu aja Bapak. Ya. Satu ya. Oke. Jadi saya tuh akhir-akhir ini suka sakit di sebelah kiri. Sebelah kanan bagian pinggang. Nah, kebetulan ini sakit yang kedua. Waktu itu saya tahun lalu itu pernah cek di dokter penyakit dalam, tidak ada apa-apa. Saya kira kan ada usus buntu atau masalah ginjal atau apa yang lainnya. Diperiksa pakai USG aman-aman aja. Nah, beberapa pekan lalu nih udah mulai kumat lagi sebelah kanan, kayak nyeri-nyeri gitu. Itu kenapa ya? Pas dikasih obat dokter, pas periksa ke dokter dikasih obat nggak Pak? Enggak, cuma disuruh olahraga kata dia. Gitu. Kata dia ini sempat dinyatakan sebagai sebagian dari fatty liver. Sebelah kanan bagian pinggang. Fatty liver. Depan dan belakang ya. Baik. Cukup. Baik, mohon ditunggu Bapak jawaban dari Sinsi. Ya, silakan. Salam. Kalau bagaimananya tadi yang meriksa yang tahu ya. Dokter yang meriksa yang tahu tadi. Sudah dapat penjelasan dari dokter kenapanya. Kemudian dokter menganjurkan olahraga. Beberapa hal yang biasanya digunakan untuk mengatasi nyeri di bagian yang Bapak sebutkan tadi, Bapak bisa menggunakan untuk buahnya apel hijau. Untuk buahnya apel hijau. Untuk tumbuhannya, Bapak bisa menggunakan, kalau kunyit berarti umbinya. Kalau temulawak bebas. Kalau umit berarti kalau nggak kunyit temulawak, tapi kalau kunyit berarti umbinya. 1 biji jari diparut, kemudian dikasih garam sedikit, garam kasar, seduh pakai air panas setengah gelas, aduk rata. Bagi yang sukanya disaring, maka boleh disaring kemudian diminum. Setelah itu baru minum air hangat sekitar 1 gelas sampai 2 gelas. Ya, lakukan setiap mau tidur. Demikian mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Safruddin yang sedang dalam perjalanan. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Nafisa di Bekasi. Silakan Umu. Ya. Ini Sintia, Ana mau nanya. Jadi Ana tuh sering mengeluhkan sakit kepala yang sangat sakit gitu. Terus bukan seperti pusing gitu, tapi sakit. Kadang sampai tidak bisa tidur, dan kadang di telinga juga terasa berdenging. Ana belum pernah periksakan ke dokter, cuman kadang rasa sakitnya itu tuh sangat mengganggu gitu. Pagi, siang, sore, malam? Kadang tuh sih, kadang malam, kadang siang, kadang juga sampai pipi Ana yang sebelah kanan itu agak berkedut gitu. Jadi mohon penerangannya gitu sih. Baik. Ya. Baik, ditunggu jawaban dari Sinsi. Silakan. Sakit kepala itu banyak hal, dan kita pernah membahas panjang lebar tentang sakit kepala. Ada kalanya entah itu sakit kepala secara umum seperti vertigo, pusing 7 keliling, kemudian sakit kepala cuman di dahi, sakit kepala di atas alis, sakit kepala di bagian kanan, di bagian kiri, di bagian tengah, di bagian belakang, kemudian di bagian belakang, depan dahi. Ya,
bisa disebabkan karena angin, disebabkan karena dingin, bisa disebabkan karena panas, disebabkan karena lembab, kemudian juga bisa disebabkan karena kering, bisa disebabkan karena hati, angin menyerang hati, bisa disebabkan karena lembab melilit limpa, bisa disebabkan karena astenia energi vital, lemah lesu sehingga sakit kepala, bisa juga dikarenakan kekurangan darah sehingga sakit kepala, bisa juga dikarenakan lemahnya energi vital ginjal, berarti ada masalah di pinggang juga. Bisa juga sakit kepala dikarenakan bekuan darah karena kepentok, yang sampai orang bilang pendarahan, habis pendarahan atau ada timbunan, ya, bekuan darah di otak misalnya. Banyak banget. Dan begitu pula Al-Imam Luqai membahas tentang sudah sakit kepala itu, sudah itu sakit kepala itu banyak hal, ya, pembahasan tentang sakit kepala. Saya bagi cuman dalam 2 kategori. Yang pertama, kalau sakit kepala itu penderitanya itu perutnya tahan terhadap pedas, maka bisa menggunakan jahe. Ya, entah itu karena angin, entah karena dingin, itu bisa menggunakan jahe. Ya, entah karena hati tadi, entah karena astenia, ya itu bisa menggunakan jahe. Jahe tergantung jahenya. Kalau jahenya jahe emprit bisa 2, kemudian digeprek. Kalau sakit kepalanya malam hari dibakar dulu, kalau siang hari nggak usah dibakar. Kemudian direbus pakai air sekitar 1 gelas, yang gede itu yang 400. Ya, kalau jahe gajah lebih banyak lagi. Kalau jahe merah sedikit juga nggak apa-apa. Lebih pedas soalnya dia. Ya, kemudian boleh ditambah dengan gula merah cukupnya, kemudian diminum saat lagi sakit kepala. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sakit kepala itu sensitif terhadap pedas, maka bisa menggunakan umbi kunyit. Bisa jadi karena angin dingin atau lembab. Bisa menggunakan kunyit diparut, kemudian diseduh pakai air setengah gelas, kemudian disaring minum selagi hangat dan selagi sakit kepala. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Nafisa yang berada di Bekasi. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang berkonsultasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ini Ibu Jupri dari Pinang Ranting, Jakarta Timur. Iya, silakan Ibu. Ini Pak, anak saya lagi kurang sehat. Memang punya riwayat kurang sehat. Oh, kurang sehat. Riwayat jantung, pancung bocor. Cuman halo? Iya, silakan Ibu. Cara pengobatannya saya lagi bingung nih, ke dokter cuman dikasihnya obat paracetamol sama vitamin. Sekarang yang dirasa kepala, punggung, terus kesemutan semua badan kalau malam, terus tenggorokan sama dada ketarik gitu ototnya. Udah berapa lama Bu mengkonsumsi obat, dokter? Ini selama ini kan udah berapa tahun nggak konsumsi ya Pak Haji. Nah sekarang dia karena lagi ngedrop, baru berobat lagi ke dokter gitu. Anaknya laki-laki perempuan usia berapa Ibu? Perempuan Pak Haji, usianya 49. Oh, 49 tahun. Iya. Baik. Sakitnya mah dari masih umuran 25 tahun, ketawanya jantung bocor, Pak Haji. Baik. Iya. Udah berapa hari konsumsi obat, dokter? Ya udah seminggu lah. Seminggu ya? Seminggu, baik. Iya. Masih pusing? Pusing, berat, semua badan pada berat gitu. Kesemutan, dahi, terus mata, dada, dari tenggorokan ke dada berat, sakit. Di dokter paracetamol ya? Minum paracetamol sama vitamin B kompleks dikasihnya. Oh iya, cukup? Ya, baik Ibu. Mohon ditunggu jawaban dari Sinse Ibu. Iya, makasih banyak ya Pak Haji ya. Iya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Sebenarnya udah tepat Bu. Ketika sakit kemudian ke dokter, saya ulangi lagi tadi, dokter itu adalah pengobat tunggal. Satu-satunya pengobat di negara ini adalah kedokteran. Dan memang untuk sementara ini satu-satunya negara yang punya pengobat tunggal. Karena lain negara kayak Cina kan traditional science medicine. Medis berarti pengobat juga dia. Di Barat Eropa itu ada naturopati. Bahkan di negara kita ada beberapa orang dokter yang lulusan naturopati gitu ya. Jadi beberapa negara itu masih, dan Indonesia termasuk yang memulai ya memulai sesuatu yang luar biasa ya. Ini membedakan pengobat adalah dokter, selain dokter bukan pengobat. Jadi ketika itu sebenarnya sudah tepat. Kemudian diberikan apa tadi? Paracetamol ya. Dan iya, masalahnya tadi paracetamol itu ketika ketemu kurkumin saja jadi racun. Dan ini sudah sempat dibredel jamu-jamu yang bisa cek sendiri di webnya BPOM ya, jamu-jamu yang mengandung paracetamol dengan sengaja menggabungkan antara paracetamol dengan temulawak, dengan jahe, dengan kunyit. Itu dibredel sama pemerintah. Ini yang ini baru dibredel, masa saya mau ngasih gitu kan? Ya kan ujungnya kalau sakit kepala kan jahe. Jadi kan jahe ketemu paracetamol nggak boleh. Dan itu sudah terbukti akan merusak. Jadi kalau ibu lagi bingung, kemudian tadi kan udah ke dokter ya, tanya lebih lanjut ke dokter. Karena apakah dulu itu pengobatannya belum selesai, gitu ya, belum tuntas. Gitu ya. Itu Bu. Ya, kalau di sini kan namanya bimbingan dan penyuluhan bagi orang-orang yang hanya dengan alasan tertentu belum ke dokter. Entah itu jauh, entah itu nggak punya dana, ya, entah itu memang tidak terbiasa, ya kan? Karena ada orang yang terbiasa sudah rutinitasnya minum jamu, ya, udah budayanya dia minum jamu. Ini karena masyarakat luas kan seperti itu. Makanya jamu itu di judulnya adalah mengupayakan kesehatan atau merawat kesehatan. Kalau tindakan kuratif atau pengobatan itu ada aturannya Bu. Ya, ada aturannya itu ke dokter, dan obat dokter tidak boleh dicampur dengan obat herbal. Itu ini aturannya seperti itu. Jadi saya kira aturan itu lebih baik. Karena pasti pemerintah itu punya alasan tertentu untuk kebaikan masyarakat, ya, kesejahteraan, kesehatan masyarakatnya. Ya, saya doakan mudah-mudahan ujung-ujungnya juga kesembuhan bukan dari Sensei, bukan dari Tobi, bukan dari dokter. Ya, mudah-mudahan ketika dokter memberikan obat kemudian sembuh, ya Allah angkat penyakitnya. Saya doakan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar yang lainnya. Ya, amin. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, umur saya 41 tahun. Keluhan setiap pagi bangun tidur selalu nyeri di pinggang, dan terkadang pas bangun tidur tidak bisa langsung badan berdiri tegak lurus, tetapi harus nunduk terlebih dahulu. Tapi setelah 1 jam lebih, aktivitas nyeri tersebut berangsur-angsur pulih dan tidak sakit lagi. Mohon solusinya, Sensei. Syukur. Gerak ya berarti ya. Ketika gerak luas, gerak bebas, kemudian siang hari udah sangat sakit lagi. Bapak bisa menggunakan jahe 1 ibu jari sebelum tidur nih, sebelum tidur. Jahe 2 ibu jari, kemudian lada 11 butir, kemudian kapulaga 3. Saya ulangi, jahe 2 jari, 2 ibu jari, lada 11 butir, kapulaga 3. Prak, masukin ke dalam air sebanyak 400 cc, 400 ml, ya. Rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian angkat, ya. Kemudian kasih gula cukupnya, gula aren atau gula merah. Kemudian minum di malam hari, ya.
kemudian mudah-mudahan menjelang habis tidur tidak seperti itu. Dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Aida di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya ibu rumah tangga usia 47 tahun, berat badan 69 kg. Sudah sebulan ini tumit saya yang kanan sakit, terutama saat jalan. Terus sudah sekitar 1 minggu ini juga telinga seperti kemasukan air, jadi seperti agak budek. Dan ada sensasi glier kayak goyang, terutama saat jalan kadang agak mual dan kepala sebelah kiri bagian belakang kadang sakit. Mohon solusinya saya syukur. Saya dulu pertama kali menangani nyeri tumit usia 49 tahun, wanita usia 49 tahun itu tahun 97. Karena tadinya yang namanya bangun tidur tumitnya nyeri, pas napak nyeri, lama-lama buat jalan hilang, duduk lama pas napak nyeri, lama-lama buat jalan hilang. Itu dulunya 50 tahun lebih. 50 usianya 55 gitu. Kita nangani umumnya 55-an lah ya. Saya masih ingat betul. Dan itu saya kaget. Karena tahun 97, betul. Tahun 97 ada ibu-ibu umur 49 tahun kok nyeri tumit. Itu aneh bagi saya. Kok bisa itu? Nah, tahun 2007, 2006 nggak dapat, 2007 saya dapat pasien. Ternyata di sini di Bekasi. Itu ada 35 atau 36 itu. Loh, saya lebih kaget lagi. Loh, gimana sih? 97 ketemu 2007. Berarti berapa? 10 tahun? 10 tahun. 10 tahun kemudian kok dari 49 malah berubah jadi 35. Loh, kok bisa orang 35? Nah, ini tadi 47 ya? 47. Dulu waktu kami belajar itu namanya, saya belajar itu kan masih bujangan. Menurut saya ini nggak penting-penting amat, saya mikirnya kan. Namanya lemah ginjal karena menurunnya hormon seksual. Makanya biasanya harusnya umurnya bagi wanita tuh lebih dari 49 harusnya. 7 kali 7 lebih, berarti 7 kali 8. 7 kali 8 itu kan berarti sekitar 56. Nah, harusnya kan sekitar itulah. Saya sampai ngomong, jangan gitulah Bu, 56 aja Bu. Karena ternyata dia enggak 49 kok. Ini 47. Ternyata seperti itu. Ada beberapa hal sih, bisa jadi ternyata berdasarkan penyelidikan kasus, penyelidikan detektif ya kasus ini. Ini disebabkan karena pola hidup. Nggak sesuai dengan musim tadi, lemah, letih, lesu, bekerja, beristirahat, kerja dengan istirahat yang tidak seimbang, makanan yang tidak seimbang, ya itu juga menyebabkan. Dan proses kelahiran biasanya. Sejauh ini yang saya pantau, ya itu adalah sebagian besar orang yang cesar. Ya, semakin banyak cesar semakin cepat. Makanya yang 35 itulah cesar 3 kali gitu ya. Dulu guru saya, ini pendapat guru saya, katanya satu orang cesar itu energi vital ginjal digunakan sama dengan melahirkan 3 orang normal, 3 anak normal itu. Makanya biasanya saya ngitungnya seperti itu. Kalau dia cesar 3 kali ya berarti anaknya 9. Ya, saya ngitungnya begitu. 35 anaknya 9. Ya. Masuklah gitu. Saya kadang begitu mikirnya begitu. Dan yang boleh digunakan biasanya, efektif digunakan diantaranya adalah pertama itu istirahat yang teratur, beberapa makanan yang kemudian habis makan kemudian jadi harus perhatian betul. Ya harus perhatian betul karena orang-orang itu macam-macam, ada yang cuman kol, ada yang cuman kerupuk kulit, ada yang cuman bayam. Ya, tapi seringnya orang kol kalau orang-orang daerah Jabodetabek. Ini bukan Jabodetabek kan? Bukan. Oh, bukan. Ya, diperhatikan betul karena Jabodetabek biasanya kalau kol. Yang dikonsumsi diantaranya adalah 1 ibu jari jahe ditambah dengan 1 ibu jari temulawak ditambah dengan 3 lembar daun salam direbus dengan air 1 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya jadi setengah gelas kemudian diminum. Lakukan setiap mau tidur.
Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Amin. Jazakallahu khairan Syekh atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Syekh. Ya. Fenomena sehabis kabisat biasanya seperti ini, yakni hujan di musim panas. Hujan turun di musim panas. Tentunya radang, sakit gigi, sariawan ya. Hujan sariawan. Karena ya susah minum karena musimnya musim panas ya. Tapi apapun itu pada prinsipnya kita sangat bersyukur hidup di negara ini karena diatur dengan luar biasa, dengan baik. Saya bersyukur dengan adanya ini yang ingin saya berikan nasihat kepada teman-teman. Ketika keluarnya PP 103, teman-teman pada ngamuk, wah kok begini. Dulu kami pengobat, sekarang bukan. Hikmah banyak besar. Setidaknya pemerintah itu akan memberikan kepada kita tuh 2 job. Ketika kesehatan itu dicapai dengan 3 hal. Preventif, kuratif, rehabilitatif. Bagian dokter itu kan cuma kuratif. Ya, ini pengobatan. Makanya disebut sebagai pengobat. Dan bagian preventif dan rehabilitatif itu bagi para penyehat. Karena menjaga preventif atau menjaga kesehatan, maka semua masyarakat punya hak. Termasuk tukang jamu kayak saya kan. Juga tindakan rehabilitatif, merawat kesehatan, itu juga kita punya hak. Gitu kan. Dengan begini, ya setidaknya kita tugasnya lebih ringan sebenarnya. Ya kan? Merawat kesehatan, menjaga pertahanan tubuh. Kalau kata guru saya, justru yang paling bagus ya, termasuk ini juga pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim, seorang tabib yang ahli itu mengedepankan makanan. Tidak buru-buru ngasih obat. Nah, kita kan begitu. Jadi standar ketabiban atau standar seorang penyehat atau tabib dalam di kita ya, tradisional, di klasik, di Tibun Nabawi, itu standarnya kan tidak buru-buru ngasih obat. Iya kan, berarti kan pas dengan aturan negara itu, berarti pas ketika negara itu menyuruh kamu bukan pengobat, itu kan berarti penyehat, berarti lebih mendahulukan makanan. Nah, kan berarti pas. Makanya acara kita yang dulu ketika aturannya Kemenkes 1076, aturan tentang pengobat herbal ya, pengobat ramuan ya, Kemenkes 1076 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Maka kita judulnya kalau nggak kalian dulu solusi tak alami dengan klasik, herbal dan dengan herbal kan. Betul. Dan Tibun Nabawi. Itu pakai aturan Kemenkes 1076. Begitu 2014 ada aturan PP 103. Makanya dapur sehat kan, karena temanya sehat. Kita itu bukan, Sinse itu penyehat, bukan pengobat. Maka bukan pengobatan, tapi sehat. Jadi kalau ada orang bertanya tentang obat, aturan bakunya berarti harusnya dilimpahkan ke pengobat dulu. Kalau dia sudah berobat ya itu lebih benar. Kalau kita itu ini bagi yang kadang-kadang salah memahami ya, kita itu preventif, pencegahan dan perawatan. Maka yang dibawa adalah anggur, stroberi sebagai perawatan pencegahan. Walaupun di dalam Tibun Nabawi sendiri ini obat berkhasiat, maksudnya sebagai obat, ya kan? Makanan berkhasiat sebagai obat, sah, nggak ada masalah. Karena di buku obat asli Indonesia juga begitu, makanan berkhasiat obat, nggak ada masalah, masuk juga. Acuan sediaan herbal juga begitu, makanan berkhasiat obat, jadi nggak salah. Memang penggunaannya adalah makanan yang punya khasiat. Tetap saja ujung-ujungnya kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau pakai makanan, mau pakai A, B, C, D. Maka kesembuhan itu bergantung kepada tauhid, yakni bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit kalau memang ya Allah yang memberikan, ya sehat kalau memang Allah yang memberikan, maka semuanya kan kita harus ridho, ya kan, bahkan bangga. Setidaknya sakitnya saya ini Allah yang memberikan, yang maha, ya.
yang menguasai alam ini. Langsung yang ngasih saya. Pede lah harusnya ujian tersebut membuat kita percaya diri. Kalaupun sembuh, Allah yang menyembuhkan. Karena itu hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri bil taufiq wal hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwata Islam jazakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Palu, 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.